Halo bos, ketemu lagi dengan Real Gwenwe dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang bernama Muhammad Hidayat Akbar. Poin penting dari teori dalam video kali ini adalah hasil buah pemikirannya Bung Akbar. Namun ada beberapa bagian yang kami modifikasi agar susunan teorinya jadi lebih terasa Real Gwenwe-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, imo, teori, pendapat, atau mungkin sekedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami, realgwenwe@gmail.com. Jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, bersiap-siaplah untuk kami isi saldo rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Pada saat berlatih di Rusukaina Island, Rayleigh bilang kepada Luffy kalau konsep gear yang selama ini Luffy pakai untuk meningkatkan kekuatan tempurnya memberi beban yang sangat berat terhadap tubuh Luffy. Perkataan Rayleigh ini mengisyaratkan bahwa konsep gear sangat tidak efisien dan dapat menjadi pedang bermata dua yang bisa membahayakan tubuh Luffy sendiri. Karena seperti yang kita tahu, untuk menambah kecepatan geraknya, Luffy memompa aliran darahnya hingga ke batas yang tidak wajar ketika mengaktifkan mode gear 2. Jika Luffy bukan manusia karet, bisa dipastikan jantungnya sudah akan pecah akibat menggunakan konsep gear 2 ini. Kemudian pada saat mengaktifkan gear 3, Luffy memompa tulang dan ototnya untuk memperbesar salah satu bagian tubuhnya untuk menambah daya gedor koplokannya. Pada saat awal-awal penggunaan mode gear 3, tubuh Luffy berubah menjadi chibi untuk sementara waktu sehingga tenaganya bisa pulih kembali sesaat setelah mode gear 3-nya ini nonaktif. Seolah-olah hal ini menggambarkan kalau protein dan kalsium di tubuh Luffy dibakar habis untuk bisa mengaktifkan mode gear 3-nya ini. Selanjutnya dalam mode gear 4, Luffy tidak hanya memompa aliran darahnya ke batas yang tidak wajar, yang dibuktikan dengan keluarnya uap dari tubuh Luffy seperti saat mengaktifkan mode gear 2, tetapi juga memperbesar tulang dan ototnya kemudian memadatkannya menggunakan Bushoku Haki. Mode ini adalah mode yang paling menguras tenaga bagi Luffy, setidaknya sampai saat ini. Ketika mengaktifkan mode gear 4, tubuh Luffy membakar banyak sekali energi dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menyebabkan keterbatasan waktu dalam penggunaan mode gear 4. Ketika energi di dalam tubuh Luffy sudah habis terbakar, maka secara otomatis mode gear 4 akan berakhir, akan nonaktif. Dan Luffy akan kelelahan dan tidak bisa menggunakan hakinya hingga 10 menit setelahnya. Maka dari itu Bung Akbar berpendapat kalau kelak Luffy kemungkinan besar akan meninggalkan konsep gearnya ini. Kami sendiri berpendapat konsep gear ini memang hanya akan mentok sampai mode gear 4 saja, tidak akan berlanjut ke mode gear 5. Karena menurut kami, mode gear 4 yang mengubah tubuh Luffy menjadi setinggi 4 meteran adalah mode gear Luffy yang akan digunakan untuk mengoploki 4 Emperor. Semuanya berhubungan dengan angka 4. Nah, jika benar nanti Luffy akan meninggalkan mode gear-nya ini sesuai dengan anjurannya Rayleigh, lalu konsep apa lagi yang akan dipakai oleh Luffy untuk meningkatkan kekuatan tempurnya? Menurut analisa Bung Akbar, konsep yang paling mungkin akan dipakai oleh Luffy adalah konsep Awakening Gomu Gomu no Mi. Seperti yang kita semua tahu, jenis karet itu kan bermacam-macam. Ada karet standar, karet silikon, SGR, NBR, EPDM, PU, dan jenis-jenis karet sintetis lainnya. Jadi nantinya, setelah meninggalkan mode gear-nya ini, Luffy akan lebih fokus untuk meningkatkan elastisitas, pressure, dan kepadatan tubuh karetnya. Serta yang tidak kalah penting, Luffy akan mampu memanipulasi lingkungan di sekelilingnya untuk menjadi bagian dari elemen karetnya. Seperti yang pernah dikatakan dan diperagakan oleh Doflamingo dan Katakuri, konsep Awakening Devil Fruit membuat seorang DF user mampu memanipulasi hingga mengubah lingkungan sekelilingnya menjadi bagian dari elemen buah iblisnya. Dan konsep Awakening inilah yang menurut Bung Akbar akan paling berpengaruh terhadap meningkatnya kekuatan tempur Luffy di masa depan. Jadi, raw conclusion-nya, Luffy kelak akan mampu mengubah lingkungan di sekelilingnya menjadi elemen karet yang elastis. Tapi apa yang istimewa dari kemampuan Awakening semacam ini? Jangan salah bro, kalau kalian juga mengikuti serial anime Boku no Hero Academia, kalian akan menemukan satu karakter penjahat dengan quirk yang sangat unik yang bernama Danjuro Tobita atau Gentle Criminal. Kekuatan orang ini adalah gambaran sempurna dari Awakening buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ada di kepala kami. Dalam Boku no Hero Academia, Danjuro Tobita memiliki quirk yang mampu mengubah apapun yang disentuhnya menjadi elastis seperti karet, termasuk udara. Yap, kalian tidak salah dengar. Tobita mampu membuat udara menjadi elastis.
sehingga dia bisa memantulkan segala bentuk serangan yang diarahkan kepadanya, termasuk memantulkan tubuhnya sendiri dengan menjadikan udara yang dia pijak menjadi mentul-mentul seperti trampolin. Apakah hal ini terdengar mustahil akan digunakan dalam cerita One Piece? Kami rasa tidak, karena Gura-Gura Nominya Kurohige saja bisa membuat udara retak. Malahan kami pikir kemampuan membuat udara menjadi elastis inilah satu-satunya kekuatan yang akan mampu menandingi Gura-Gura Nominya Kurohige. Kekuatan dasar dari Gura-Gura Nomi adalah mampu memanipulasi getaran, termasuk memanipulasi getaran di udara. Makanya pukulan Gura-Gura Nomi Kurohige mampu membuat udara jadi retak. Hal yang sebaliknya berlaku pada kemampuan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Kemampuan dasar dari karet selain elastisitasnya adalah mampu meredam getaran. So, jika nanti Kurohige memukul udara dan meretakkannya, Luffy yang sudah mampu mencapai mode Awakening-nya akan memukul udara untuk meredamnya kembali. Awakening Gomu Gomu Nomi adalah musuh alami dari Awakening Gura-Gura Nomi. Luffy adalah musuh alami Kurohige. Pas sekali bukan? Nah, berkat kemampuan Awakening ini, Luffy mampu membuat udara di sekelilingnya menjadi elastis. Dengan kata lain, bagi Luffy, udara akan terlihat seperti benda padat yang tidak hanya bisa dipukul, tetapi juga bisa dipijak seperti sebuah trampolin. Mirip seperti kemampuan Danjuro Tobita tadi, Luffy juga akan mampu memijakkan kakinya di udara sehingga dia bisa terbang dan meluncur di udara seperti teknik skywalk-nya Sanji. Jadi, Luffy tidak perlu buang-buang gas lagi untuk bisa terbang seperti saat menggunakan mode Gear Force Bondsman. Banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Luffy jika dia sudah bisa membangkitkan mode Awakening-nya ini. Karena udara di sekelilingnya bisa dia jadikan sebagai trampolin, Luffy bisa mempercepat gerakannya tanpa perlu menggunakan mode Gear Second. Luffy hanya perlu menekan udara yang dia pijak sekeras mungkin, lalu meluncur seperti roket ke arah yang dia tuju. Jika targetnya meleset, Luffy tinggal menciptakan trampolin udara baru lagi di depannya untuk membelokkan arah lompatannya. Begitulah seterusnya. Kami rasa pukulan Luffy yang bisa berbelok-belok arah dalam mode Snake Man adalah contoh kecil-kecilan dari penerapan prinsip ini. Tinggal menunggu waktu saja sampai seluruh tubuh Luffy bisa membuat udara di sekelilingnya menjadi elastis dan mempergunakannya untuk mempercepat dan memperrandom gerakan supersoniknya. Menurut Bung Akbar, peningkatan kecepatan pergerakan Luffy dengan memanfaatkan pantulan udara trampolin ini adalah kelemahan utama dari Yami-Yami Nominya Kurohige. Salah satu kelemahan utama dari Logia ke-8 adalah pergerakannya yang sangat lambat dan cenderung selalu menyerap rasa sakit yang didapat dari serangan langsung lawan yang mengenai tubuh Kurohige. Jadi meskipun Yami-Yami Nomi bisa menyerap apapun, tapi rasa sakit akibat pukulan yang diterima langsung oleh tubuhnya tetap akan dirasakan sepenuhnya oleh Kurohige. Seperti saat Kurohige menyerap serangan api dari es di Banaro Island. Meskipun Yami-Yami Kurohige bisa menyerap api es yang membakar tubuhnya hingga tidak meninggalkan bekas luka bakar sedikit pun, tetapi rasa panas yang membakar tubuhnya tetap terasa menyakitkan. Jadi, Luffy punya dua keunggulan saat melawan Yami-Yami Nominya Kurohige berkat Awakening Gomu Gomu Nominya nanti. Pertama, kecepatan pergerakan Luffy yang meningkat drastis setelah bisa menjadikan udara di sekelilingnya menjadi lentur seperti trampolin, membuat elemen kegelapannya Kurohige yang lambat itu susah untuk menyentuh tubuh Luffy. Kurohige akan mengalami kesulitan untuk menetralkan kekuatan buah iblis Luffy menggunakan kekuatan Yami-Yami Nominya. Kedua, karena serangan-serangan Luffy cenderung lebih mengandalkan pukulan dan tendangan, bisa dipastikan akan ada kontak fisik ketika pukulan atau tendangan Luffy menyentuh tubuh Kurohige. Hal ini kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh Kurohige untuk menetralkan kekuatan buah iblis Luffy. Tapi karena pergerakan Luffy yang sangat cepat, meskipun Kurohige pada akhirnya bisa melakukan kontak fisik dan menetralkan kekuatan buah iblis Luffy, kecepatan momentum pukulan Luffy yang dilapisi dengan Busho Shokuhaki pasti tetap akan mengenai tubuh Kurohige dengan gaya dorong yang sangat kuat. Tubuh Kurohige akan terdorong dengan luka koplok yang sangat parah dan pada saat bersamaan tubuh Luffy akan lepas dari sentuhan Kurohige. Jadi pada intinya kekuatan Yami-Yami Nomi tidak akan mampu menetralkan Gomu Gomu Nominya Luffy karena kegelapan Yami-Yami Nomi tidak bisa menyentuh tubuh Luffy yang bergerak dengan begitu cepat. Kekuatan Awakening-nya Luffy ini kami rasa juga akan sangat berguna untuk menghadapi Kaido atau Big Mom nanti. Coba bayangkan, ketika Kaido dengan kekuatan penuhnya akan melancarkan Thunder Bagua ke arah Luffy, kemudian Luffy pada momen yang tepat mengubah udara di depan Kaido menjadi elastis, maka yang terjadi, Thunder Baguanya Kaido akan mantul dan mengoplok muka Kaido sendiri. Bisa nyonyor gak tuh? So, piye menurut Mecah?
Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.